Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khassal muttaqina bil husna wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian singkat Ramadan kali ini. Kita melanjutkan kajian kemarin terkait di hari-hari terakhir Ramadan tahun ini. Marilah betul-betul kita berusaha mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah muamalah yang lebih baik agar kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kemarin sudah kita kaji, orang beruntung adalah orang yang bisa menjadikan hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang sudah dilewati hari kemarin. Rasulullah juga mengungkapkan ketika kita muhasabah, memperbaiki diri, berpikir untuk masa depan jangka pendek, masa depan jangka menengah, masa depan jangka panjang, itulah orang-orang yang cerdas. Yang lebih khusus adalah orang yang bisa berpikir masa depan jangka panjang. Kehidupan setelah kematiannya diisi dari sekarang dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang mau beramal untuk persiapan kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang dungu, wal ajizu, orang ajiz adalah orang yang ittaba'a hawaha, senantiasa hanya mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan keinginan nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tetapi berangan-angan memperoleh kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita berusaha jangan sampai termasuk orang yang bodoh, orang yang dungu, yang kita pikir hanya kehidupan sekarang ini, tidak berpikir orientasi kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, kehidupan di dunia ini sungguh kehidupan yang sangat singkat. Kalau kita teliti, kita kaji, kita pahami, kita hidup itu mengalami kehidupan di 3 fase kalau diringkas. Kita pernah hidup di fase pertama di alam kandungan, yang itu waktunya sungguh sangat singkat, hanya 9 bulan 10 hari. Dan insya Allah semuanya sudah mengalami. Dan ini kehidupan yang setahun kurang. Tetapi kehidupan yang kemarin, kehidupan di alam kandungan, meskipun singkat, itu adalah kehidupan yang sangat penting untuk kehidupan fase berikutnya. Kita sekarang sudah fase kedua, adalah kehidupan di dunia. Yang ini tentu sangat beragam. Sudah ada yang diberi kesempatan 60 tahun, mungkin 50 tahun, 40 tahun. Ini tentu dibandingkan dengan kehidupan di alam kandungan sudah sekian puluh kali lipat. Nah, kita tentu setelah di dunia ini harus meyakini, berpikir nanti ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat diawali dengan kehidupan di masa penantian alam barzah, alam kubur. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang lagi. Kalau kita lihat dalam firman Allah surat ke-47, surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 47, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya kehidupan di sisi Allah nanti di akhirat, sehari itu Allah gambarkan lamanya itu ka'alfi sanatin. Lamanya sehari di akhirat itu ternyata apa? Sangat panjang, seperti 1000 tahun mimma ta'udun, kehidupan di dunia. Nah, ini tentu sangat rugi sekali ketika
hidup singkat di dunia tidak digunakan untuk meningkatkan ibadah muamalah. Maka Ramadan terakhir ini, hari-hari akhir ini tentu sangat bagus sekali untuk mengadakan muhasabah agar hari demi hari bisa kita isi lebih bermutu, lebih bermanfaat. Kita tidak tahu nanti kita bisa ketemu lagi Ramadan 1442 apa tidak. Yang jelas bagaimana kesempatan yang masih ada ini kita gunakan sebagaimana salah satu peringatan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Berbuatlah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan besok pagi kamu mati. Ini menggambarkan harus ada kesungguhan. Ketika kita berpikir untuk masa depan yang panjang akhirat, kita harus sungguh-sungguh seakan-akan ini adalah kesempatan terakhir. Jangan sampai nanti kita menyesal. Bapak Ibu, kalau kita kaji dalam beberapa ayat, Allah menggambarkan betapa penyesalan yang tidak ada gunanya yang itu dilakukan oleh orang-orang yang dulu hidupnya tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh. Maka sebagai penutup, marilah kita kaji salah satu firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 99 sampai ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hingga apabila salah seorang di antara orang kafir, orang yang hidupnya tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak punya amal-amal soleh, itu sudah dihentikan batas kehidupannya. Artinya apa? Dijemput ajalnya. Setelah kematian datang, ternyata apa? Orang-orang yang dulunya hidup kafir, tidak mau beriman, tidak punya amal soleh itu, setelah nyawanya dicabut, berpisahnya antara roh dan jasadnya, yang diungkapkan apa? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia meskipun sebentar. Ayat 100-nya Allah ungkapkan, la'ali a'malu sholihan fi mataroktu, agar aku bisa beramal soleh, bisa beriman, beramal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang aku tidak mau melakukan. Nah, ini kan penyesalan setelah dunia ini ditinggalkan, masuk ke alam penantian, alam barzah, alam kubur. Ternyata sudah mengetahui bahwa yang paling berguna, bermanfaat hanyalah amal soleh, iman. Ketika orang tadi tidak punya iman, tidak punya amal soleh, menyesal. Nah, inilah yang harus kita hindarkan dari ayat-ayat yang kita pahami, kita kaji. Tentu bagaimana di Ramadan terakhir ini bisa kita isi dengan hal-hal yang lebih berkualitas, hal-hal yang lebih berbobot, diawali dengan aktivitas muhasabah kita. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang orientasinya itu kehidupan setelah kematian, yang itu kehidupan yang sangat panjang. Nah, mudah-mudahan Ramadan terakhir ini, hari-hari terakhir ini, betul-betul kita maksimalkan. Yang belum selesai membaca Qur'annya, bagaimana berusaha tadarus segiat mungkin. Yang barangkali sudah selesai, bagaimana ditingkatkan mengkaji isinya, sehingga nanti Al-Quran sebagai pencerah kehidupannya. Nah, ini tentu hal yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat melanjutkan ibadah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keringanan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam mengisi kesempatan Ramadan hari-hari terakhir ini dengan aktivitas ibadah muamalah yang lebih berkualitas. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.